Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak yang kalian berbahagia, alhamdulillah kalian masih sehat walafiat, sehingga pada kesempatan ini kalian masih bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ketahui bahwa puasa itu salah satu daripada rukun Islam, maka setiap orang Islam wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyama ma'dudah faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Al-ayah Sadaqallahul azim. Anak sekalian yang berbahagia, bahwa sebelum kita bahas puasa, yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah pengertian puasa. Apa pengertian puasa itu? Puasa adalah dari bahasa Arab yaitu asyam, yang artinya adalah menahan. Tetapi kalau menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari memasukkan segala sesuatu ke lubang tubuh. Itu adalah pengertian puasa, ya, menurut istilah. Kemudian di samping pengertian puasa juga ada yang disebut dengan syarat puasa. Syarat puasa ini dibagi dua, yaitu ada syarat sah puasa, yang kedua syarat wajib puasa. Ya, syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi jelas, ya. Kalau orang Islam, ya, maka puasanya pasti sah. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah anak yang belum dewasa, ya. Artinya apa? Anak yang sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang halal dan yang mana yang haram, itu namanya mumayyiz. Apabila dia puasa, maka puasanya sah, ya. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ya. Apabila ada orang perempuan yang sedang haid dan nifas, maka puasanya tidak sah, ya. Yang keempat, yaitu puasa tidak di hari yang dilarang berpuasa, ya. Nah, contoh misalnya kalian berpuasa pada tanggal 1 Syawal, itu puasanya nggak sah. Kenapa? Puasa tanggal 1 Syawal itu adalah hari yang dilarang untuk berpuasa. Kemudian juga puasa kalian tatkala tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, ditambah lagi dengan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu namanya hari tasyrik, itu kalian dilarang puasa. Apabila kalian berpuasa, maka puasa kalian tidak sah. Yang kedua adalah syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, jadi jelas, ya. Kutiba alaikumusiyam, itu berarti ditujukan kepada orang-orang Islam untuk berpuasa, ya. Yang kedua adalah akil, berakal sehat, ya. Jadi kalau orang itu akalnya tidak sehat, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang ketiga baligh, sampai umur, ya. Baligh ini ditandai salah satunya apabila anak perempuan itu datangnya haid atau nifas atau menstruasi, dan apabila orang laki-laki itu, ya, anak laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak mampu. Apa mampu itu? Dia mampu untuk melaksanakan puasa. Tetapi kalau kita tidak mampu, maka nanti ada tata caranya tersendiri. Kemudian yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas, itu. Jadi
kalau kalian sudah suci dari haid atau nifas, maka kalian wajib berpuasa. Contoh misalnya ya, tanggal 1, tanggal 2 Ramadan dia belum suci dari nifas atau dari haid ya, maka setelah suci itu maka dia wajib untuk melaksanakan puasa ya. Nah, selain itu ada yang namanya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Misalnya kalau kita sekarang puasa Ramadan, maka niatnya juga dengan niat puasa Ramadan. Nawaitu sama godin an adai fardi syahri Ramadhani hati sanati fardho lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi yang pertama baca niat, tadi sudah niatnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian akan saya sampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ya, memasukkan segala sesuatu dengan sengaja ke lubang tubuh, itu puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, nggak muntah dimuntah-muntahkan. Kalau kalian muntah, maka puasamu akan batal. Yang ketiga yaitu apa? Datang haid atau nifas. Misalnya kamu malamnya sudah makan sahur ya, kemudian sholat subuh ya. Nah, tiba-tiba jam 10 itu kalian menstruasi datang atau haid ya, maka puasamu pasti batal. Berikutnya yaitu hilang akal. Hilang akal ini bisa karena orang itu minum minuman keras, memabuk, ya itu bisa hilang akalnya. Ya. Kemudian juga misalnya orang itu pingsan, ya, pingsan, semaput, itu pun juga membatalkan puasa. Ya. Berikutnya apa? Bersetubuh di siang hari. Ini bagi orang yang dewasa, ya. Nah, itu tidak saya terangkan, ya. Kemudian keluar sesuatu ya dari jalan depan dengan sengaja selain air kencing ya, alias kalian keluar sperma dengan sengaja pada waktu siang, maka itu puasanya itu harus batal ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah ini apabila kalian lakukan maka kalian akan mendapatkan pahala ya. Apabila tidak, maka kalian tidak berdosa ya. Yang pertama yaitu kalian disunahkan makan sahur walaupun hanya minum air putih ya, atau mungkin makan hanya 1 uluk saja, nah, sedikit makan, maka termasuk menjalankan sunnah puasa. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur ya, mengakhirkan makan sahur. Artinya ya menjelang subuh mungkin 10 menit ya menjelang subuh baru kamu makan sahur ya. Ini termasuk sunnah puasa ya. Kemudian apa? Ya. Selanjutnya yaitu kamu menyegerakan berbuka. Kalau kalian sudah terdengar ya adzan maghrib, segeralah secepatnya kalian untuk minum, yaitu untuk berbuka. Berarti kalian itu menjalankan sunnah puasa ya. Kemudian berikutnya membaca doa ya tatkala kamu berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak yang berbahagia ya. Lah selanjutnya kita hal-hal yang tidak membatalkan puasa ya. Pertama, waktu subuh dalam keadaan junub ya, puasa tidak batal. Yang kedua adalah bersiwak ya, kita sikat gigi ya, tidak batal ya. Kemudian mengeluarkan darah ya untuk periksa. Misalnya kamu sakit, datang ke rumah sakit, kalau gitu dites darahnya dulu ya, diambil darahnya tet. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian berikutnya ya, kamu mau mandi ya dengan menggelunjurkan air misalnya, kamu siram airmu ke atas ke kepala ya, itu pun juga tidak membatalkan puasa.
Ya. Nah, inilah yang berkaitan dengan hal yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu makruh apabila kita lakukan tatkala kita berpuasa. Yang pertama, berkumur yang berlebihan. Wah, kumur, nah khawatirnya nanti takut tertelan ya, sehingga kamu makruh ya. Artinya jangan dilakukan ya. Kemudian bersikat gigi setelah tergelincir matahari ya. Telah duhur jam 1 kamu sikat gigi ya, itu pun juga dimakruhkan ya. Nah, yang berikutnya adalah berbekam ya, itu juga dimakruhkan untuk berpuasa. Nah, Anda sedang berbagi ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana orang yang wajib puasa tapi tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, contoh tadi ya, famangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhor. Ya, nah itu famangkana minkum maridon, maka barang siapa di antara kamu sakit ya, au safarin atau dalam bepergian, maka ya diwajibkan untuk mengganti di hari yang lainnya ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya sesuai dengan kemampuanmu, dan orang Islam wajib melaksanakan puasa sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu. Ayyama ma'dudah, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin, barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau berian, fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka harus mengganti di hari yang lainnya. Kiranya cukup sekian saja kami akhiri, berada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.